pertemuan dua. Ini jika coba saya cek dulu ya. Oh ini. Ini sudah pertemuan tiga. Pertemuan dua. Ini juga ya. Oke, dasar-dasar jaringan komputer saya slideshow saja. Ini kelihatan slideshow-nya. Pak. Kelihatan. Full atau setengah kelihatannya? Setengah, Pak. Setengah, Pak. Yang di bagian kontrolernya kelihatan, Pak. Bukan Oh, yang di kontrolernya bagian juga ini. kelihatan. Kalau begitu saya kasih begini sajalah. Nggak apa-apa begini toh? Iya, Pak, bagus. Ya, Pak, lebih jelas, Pak. Oke, begini mau saja Pak Rena. Pengertian jaringan komputer. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami di sini adalah ini ya, adalah dari kata jaringan komputer. Di situ ada dua kata ya. Yang pertama itu jaringan, yang kedua adalah komputer. Pertanyaan saya adalah apa itu komputer? Jangan sampai komputer saja juga tidak tahu. Ada yang mau menjawab silakan. Sudah semester 5 ini toh? Ada juga yang semester 3. Apa itu komputer? Siapa? Ya. Saya, Pak. Siapa namanya? Langsung saja. Di alam siapa? Oke, siap. Langsung. Komputer adalah sekumpulan alat-alat untuk membantu manusia. Oke, sekumpulan alat-alat yang membantu manusia. Apakah sepeda itu membantu manusia? Bantu. Berarti itu komputer ya? Tidak, bukan. Nah, berarti agak kurang tepat ya. Sudah benar mungkin tapi agak kurang tepat. Oke, next, siapa lagi yang mau menjawab? Pak. Ya, Pak Rahman, Pak. ya silakan Pak Turahman. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Itu pengertian berdasarkan arti yang ada di internet toh? Ya, bagus. Sekumpulan apa tadi? Sekumpulan apa? Mana tadi Fatur? Komputer kan adalah alat, Pak. Ya, alat. Alat apa? Yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang sudah benar namun kurang tepat. Alat apa? Di situ yang kurangnya adalah alatnya. Bisa saya, Pak. Ya, Menjawab pokoknya lah yang menurut saya. oke, satu lagi yang menjawab. Kurang, Pak. saya nggak dengar. Airin, Pak. Ya, Hairin. Komputer adalah alat yang melakukan input, akses. Hilang suaranya Hairin. Oke, saya kurang jelas ya suaranya Hairin ya, putus-putus. Baik, saya langsung saja jelaskan karena nanti terlalu lama kalau ditanya satu-satu. Jadi jaringan komputer ada dua hal yang terada di situ, yang ada adalah jaringan dan komputer. Nah, kita lihat dulu komputer. Komputer itu apa? Tadi sudah dijawab Airin, adalah alat elektronik
ya. Jadi nanti bisa dikatakan komputer kalau dia alat elektronik. Tidak bisa disebut hanya alat saja. Kalau alat saja banyak alat, sepeda juga alat. Nah, begitu ya. Jadi dia harus alat elektronik. Kemudian ada lagi sambungannya, alat elektronik. Kemudian tadi ada sudah dijawab sama siapa tadi, ada melalui prosedur-prosedur yang ada. Jadi ya, seperti itu ya. Jadi dia adalah alat elektronik yang punya input, ada prosesnya, ada outputnya. Yang proses tadi itu ya, melalui prosedur-prosedur untuk bisa menghasilkan informasi. Jadi itu komponennya. Yang pertama alat elektronik, yang kedua komponennya adalah ada input, proses, outputnya. Yang ketiga adalah menghasilkan informasi. Itu baru bisa disebut dengan komputer. Kalau ada alat-alat yang seperti itu, maka semua alat itu bisa dikatakan komputer. Contoh misalnya handphone itu komputer karena berdasarkan pengertiannya itu mencangkup daripada itu. Oke, berikutnya adalah jaringan. Nah, jadi yang dimaksud dengan jaringan itu adalah penghubungnya ya, penghubungnya, sehingga bisa dikatakan bahwa jaringan komputer adalah, kalau tadi komputer sudah kita tahu pengertiannya, itu tinggal dihubungkan. Jadi kalau jaringan komputer itu adalah komputer yang terhubung. Nah, intinya ada di situ. Terserah nanti pengertiannya mau seperti ini, kumpulan komputer yang terhubung dalam satu kesatuan dan sebagainya, tapi intinya adalah jaringan itu menghubungkan komputer, dari kata jaringan komputer. Jadi komputer yang terjaring atau komputer yang terhubung. Nah, nanti Anda tinggal tambahkan pengertian lain atau memperjelas pengertiannya. Yang jelas kalau sudah jaringan komputer artinya komputer yang saling terhubung. Itu kira-kira. Ini termasuk internet ya. Termasuk internet itu adalah jaringan komputer karena mampu menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Baik, next. Berikutnya adalah tujuan jaringan komputer. Ini ya. Apakah ini bisa Anda lihat? Nah, Bisa, Pak. Biasanya begini kalau saya seperti ini ya. Biasanya saya belum munculkan, kalau di kelas biasanya saya pakai slideshow, saya belum munculkan. Saya tanya dulu satu-satu. Apa tujuan daripada jaringan komputer? Nah, coba ada yang mau jawab meskipun tadi sudah kelihatan. Saya Pak. Iya. Saya Pak. Iya, silakan. Siapa ini, Pak? Siapa saja, langsung ngomong saja. Ya. Oke. Henry. Oke. Jaringan yaitu suatu komputer yang satu. Saya kurang jelas suaranya ya. Oke, saya next saja ya daripada lama. Oke. Ini, nah, tujuan jaringan komputer ini sebenarnya di sebelah kiri ini adalah induknya, yang di sebelah kanan ini adalah penjelasannya. Ya. Jadi apa sebenarnya, kenapa sih kita harus jaringan komputer, atau apa sih tujuan daripada jaringan komputer? Mari kita lihat. Yang pertama adalah berbagi sumber daya. Artinya adalah dengan adanya jaringan komputer kita bisa berbagi sumber daya yang kita punyai. Jadi, nah, ini juga bisa mengirit biaya jadinya. Misalnya printer. Kalau dengan adanya jaringan komputer saya bisa ngeprint dari jarak jauh. Atau saya cukup beli satu komputer, printer untuk seluruh komputer yang ada, misalnya di kantor ya. Nah, itu kira-kira. Harddisknya juga bisa digunakan bersama. Ini contoh ada Google Drive, harddisknya bisa digunakan untuk menyimpan data. Nah, sehingga
Saya tidak perlu memiliki hard disk yang besar. Nah, kira-kira seperti itu, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian ada komunikasi. Nah, itu bisa dengan surat elektronik atau email, bisa chatting ya, mengirim pesan dan sebagainya, bahkan sampai video call dan menelpon. Itu masuk dalam kategori berkomunikasi. Berikutnya ada akses informasi. Ini sudah sering kita lakukan ketika ada tugas, kita browsing, kita cari informasinya di internet. Dan berikutnya ada hiburan. Nah, pasti kalian paling senang ini. Ada yang paling suka main game, mungkin tiap hari main game. Itu hiburan. Dan ada bisnis yang suka belanja, e-commerce dan sebagainya di internet ya. Jadi secara garis besar, kalau mau tahu bagaimana tujuan jaringan komputer itu cukup dengan kegiatan keseharian kita yang kita lakukan terhadap aktivitas kita yang lakukan ketika bermain internet. Apa yang kita lakukan pada saat bermain internet? Kadang-kadang chatting, telepon, main game. Nah, untuk mengetahui itulah tujuan daripada jaringan komputernya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next. Nah, kita sudah masuk, tadi sudah ada pengertian jaringan komputer, dan materi 1 itu adalah pengertian jaringan komputer. Yang kedua adalah tujuan jaringan komputer. Kita masuk materi 3-nya adalah klasifikasi jaringan komputer. Jawabannya itu ada 2 ya. Jadi jaringan komputer berdasarkan klasifikasinya itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah client server, yang kedua peer to peer. Ini ada tanda silang, saya hapus dulu. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan client server itu adalah ketika komputernya banyak dan saling terhubung. Kemudian kadang-kadang ada yang bilang peer to peer itu adalah hubungan antar 2 buah komputer. Saya nyatakan bahwa itu adalah penjelasan yang salah, karena tidak ada hubungan antara jumlah komputer dengan klasifikasi berdasarkan fungsi. Nah, itu yang harus dipahami, bahwa yang di client server itu muncul di klasifikasi komputer berdasarkan fungsinya. Peer to peer juga seperti itu. Jadi bukan berdasarkan jumlah komputer, tapi berdasarkan fungsi. Mari kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsi itu adalah yang pertama client server, itu artinya ada yang berfungsi sebagai server dan ada yang berfungsi sebagai client. Dalam artian server itu selalu melayani kliennya dan tidak pernah dia dilayani. Itu fungsi server. Jadi fungsi server di sini adalah hanya melayani saja, dan fungsi klien itu hanya dilayani saja. Ketika ada komputer atau ada jaringan yang konsepnya seperti itu, maka itu bisa dikatakan client server. Ya, seperti itu ya. Berikutnya ada disebut dengan peer to peer. Nah, peer to peer ini itu ketika kita tidak bisa melihat fungsi server dan fungsi klien di situ. Misalnya kita hubungkan komputernya di dalam satu kelas ada terhubung komputer, misalnya ada 5 komputer. Nah, ketika itu terhubung, 5 komputer ini terhubung, kita tidak tahu mana pelayannya, yang mana yang dilayani. Maka itu bisa dikategorikan sebagai peer to peer. Karena kita tidak tahu siapa server, mana servernya dan mana kliennya. Kadang-kadang jadi server, kadang-kadang jadi klien. Maksudnya begini, kadang-kadang dia melayani temannya untuk informasi yang lain. Itu kadang-kadang juga dia meminta informasi dari komputer yang lain, sehingga dia tidak tahu apakah itu dirinya adalah server atau dirinya klien. Sehingga ketika seperti itu tidak ditahu
kapan jadi server dan klien, maka itu dipastikan adalah peer to peer, bukan client server. Contoh, sistem informasi akademik STIMIK Handayani, itu client server atau peer to peer? Client server. Mana tadi? Nah ya, itu adalah client server. Kenapa? Sistem informasi akademik STIMIK Handayani itu ada servernya dan tidak pernah dia berfungsi sebagai klien. Tidak pernah dia meminta NPM atau apa. Dia selalu melayani saja, tidak pernah dia dilayani. Nah, sehingga itu disebut dengan client server. Nah, contoh lagi, di laboratorium STIMIK Handayani, di lab 1, di lab 2 itu ada jaringannya mungkin ya. Apakah itu client server atau peer to peer? Lain. Itu tidak tahu mana servernya dan tidak tahu mana kliennya ya, sehingga itu masuk dalam kategori peer to peer. Ya, karena tidak tahu apa yang dilayani, layanan apa, layanan servernya dan sebagainya. Di STIMIK Handayani selain sistem informasi akademik STIMIK Handayani, ada enggak klien server yang lain? Ada enggak layanan lain di STIMIK Handayani yang selain melayani sistem informasi akademik? LMS Pak, nggak termasuk. Nah, itu termasuk. LMS itu bahagian dari client server. Nah, oke. Dua metode di STIMIK Handayani, ada LMS, ada sistem informasi akademik, ada lagi enggak yang lain di STIMIK Handayani? Kayaknya 2 gitu Pak, kayak Dua aja. di perpustakaan Pak. Perpustakaan apa yang dilayani? Mungkin pencarian buku atau apa Pak? Itu pakai client server enggak? Kliennya mana, servernya mana? Mungkin kayaknya boleh nganu Pak. Boleh nganu perpustakaan. Ya, saya tidak tahu di perpustakaan ada enggak servernya ya. Tapi kalau itu ada servernya, maka itu dipastikan client server. Tapi jika tidak tahu apakah ada servernya atau ada kliennya, maka itu bisa dikatakan peer to peer. Ya, seperti itu. Ada lagi enggak? Ada lagi sebenarnya. Kalian kalau ke STIMIK Handayani bisa connect ke internet enggak? Bisa Pak. Pakai wifi ya? Wifi-nya Handayani itu adalah salah satu layanan client server yang ada di STIMIK Handayani, melayani mahasiswa atau dosen. Layanannya adalah apa? Layanannya internet. Iya, layanannya internet. Itu peer to peer atau client server? Client Ya, Client server. itu client server juga. Layanannya adalah internet. Itu sebenarnya ada proxy server namanya di situ. Cuman kalian nggak lihat karena ada di Mikrotik. Dan ada lagi server yang lain di situ. Di dalam situ ada DHCP server. Kalau kita connect ke wifi-nya Handayani, itu pasti kita dikasih IP address. Nah, ada server di situ yang berfungsi memberikan IP ke komputer kita. Namanya DHCP server. Nah, itu jadi sebenarnya di Handayani itu banyak server. Cuma mungkin kita belum tahu bahwa ada layanan yang seperti itu. Begitu ya, intinya adalah kalau ada yang hanya melayani saja itu disebut server, dan kalau dilayani saja maka itu namanya klien. Ketika itu tidak bisa dilihat, maka itu dipastikan peer to peer. Jadi kalau ada pertanyaan, sistem informasi STIMIK Handayani itu berdasarkan fungsinya dia adalah client server. ya betul, bukan peer to peer jawabannya, tapi client server. Jadi kalau ada yang jawab peer to peer, maka jawabannya salah. Next ya, klasifikasi jaringan berdasarkan media penghantar. Ada dua juga, yaitu wire network, yaitu pakai kabel atau fisik, kelihatan kabelnya, fisiknya. Yang kedua adalah wireless network. Kalau pertanyaan saya, sistem informasi akademik STIMIK Handayani wire network atau wireless? Wireless. Itu Dua-duanya Pak. dua-duanya juga betul. Ya.
Kadang-kadang wire, saya sekarang wire karena saya menggunakan kabel di ruangannya Pak Pak Akbar, dan kalau kita menggunakan wireless maka itu adalah wireless network. Jadi dua-duanya bisa benar, tergantung penjelasannya nanti. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di ujian, sistem informasi akademik Timi Handayani berdasarkan media penghantar, jawabannya apa? Wireless network. Ya, boleh Anda menjawab wireless network, langsung jelaskan. Ya, dijelaskan. Jangan hanya wireless tapi tidak dijelaskan. Boleh Anda menjawab wire tapi dijelaskan juga. Jadi kedua-duanya ini bisa jawabannya benar, yang penting penjelasannya benar. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi boleh kedua-duanya, kecuali tadi berdasarkan fungsi itu sudah dipastikan tidak bisa kedua-duanya, hanya satu saja jawabannya. Kalau ini bisa dua. Oke, bisa paham ya berdasarkan media penghantar. Next, berdasarkan distribusi sumber data. Perlu pahami bahasanya distribusi sumber datanya. Artinya itu datanya bersumber dari mana? Sumber datanya dari mana? Nah, di sini jawabannya ada dua ya. Server, Pak. Ada jaringan terpusat, berikutnya ada disebut jaringan terdistribusi. Ya, saya jelaskan dulu. Jaringan terpusat itu ketika sumbernya itu hanya satu. Ya, hanya satu sumber datanya. Atau kalau mau gampangnya mungkin satu di servernya. Supaya lebih gampang ya memahaminya ya. Satu di pusatnya itu data. Nah, maka itu disebut dengan sumber data terpusat. Nah, begitu. Nah, kira-kira begini ya. Kalau jaringan terpusat satu di sumbernya ke ini. Ketika dia terdistribusi, maka itu sumbernya lebih dari satu. Ini contohnya terdistribusi. Meskipun ada terpusatnya ya, tapi dia tercabang lagi. Nah, ini disebut dengan terdistribusi karena servernya lebih dari satu, sehingga datanya juga sumbernya lebih dari satu. Nah, sehingga kalau pertanyaan saya, kalau sistem informasi akademik Timi Handayani berdasarkan distribusi sumber data, dia jawabannya apa? Terpusat atau terdistribusi? Terpusat. Terdistribusi atau terpusat? Pusat. Terpusat ya, karena sumbernya hanya satu, servernya hanya satu. Kira-kira contohnya terdistribusi apa ya? Ya, kalau Anda browsing internet, cari informasi, searching, misalnya pengertian jaringan komputer, itu bisa saya terdistribusi karena sumbernya bukan satu. Pernah Anda di kampung, ini ada yang di kampung, ada TV kabel di kampung? Iya, Pak. Pernah ke pusatnya TV kabel? Pernah? Belum pernah. Coba-coba nanti jalan yang punya TV kabel, jalan-jalan ke pusatnya TV kabel. Di situ Anda akan menemukan apakah dia terdistribusi atau terpusat jaringannya. Begitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman biasanya dia itu adalah terdistribusi. Kenapa terdistribusi? Karena satu buah server itu melayani satu buah channel TV. Misalnya kalau RCTI, maka satu buah server itu hanya RCTI saja. Yang kalau ada layanannya sampai dengan 23 channel TV, maka dipastikan itu ada 23 server di sana, atau ada 23 apa namanya itu ya, yang untuk itunya receiver ya, apa namanya itu untuk Booster, Pak. Booster bukan. Booster itu penghubung saja, penguat sinyal. Ada itu kalau di parabola biasa ada kayak radionya itu apa namanya? Anu, Pak, MCB. Receiver, Pak. Receiver, Pak. receiver ya. Receiver. Yang di parabola, Pak. Iya, di parabola. Yang MCB
Apa tuh yang diamnya yang di Ngapa nih? Bukan MCB itu yang dipakai untuk kasih turun listrik itu MCB ya, namanya. apa? Receiver di. receiver. Nah, berarti kalau 24 itu layanannya itu TV kabel, maka 24 receivernya itu, karena satu buah receiver itu hanya satu siaran bisa dibuka. Contohnya begini, kalau ada di rumahnya kasih dua televisinya, satu receivernya. Kalau Anda rubah di receivernya RCTI, maka dua-dua televisinya akan berubah menjadi RCTI. Iya, Pak. Iya, begitu. Nah, karena TV kabel tidak begitu, artinya di sana itu ada 24 receiver, kemudian digabung dalam sebuah alat lagi untuk menggabung itu supaya sinyalnya berbeda-beda, sehingga satu di nanti kabel yang keluar. Padahal sebenarnya isinya ada 20 sekian tergantung dari siarannya. Itu yang dimaksud dengan jaringan terdistribusi. Oke ya, saya next ya. Sudah ya, jaringan terdistribusi nanti bisa dibaca-baca. Oh, ini lagi. Berdasarkan area atau skala. Area itu luasan, skala luasan ya. Nah, dimulai dari yang terkecil-kecil, dan ini banyak sekali kalau Anda searching di internet itu, di bawah PAN ada lagi. Pokoknya banyak bahasanya. Biar ini langsung dibuat bahasa tersendiri, misalnya kampus area network itu ada yang begitu, kampus area network Nah, tapi secara umum ini ya, ini secara umum. Yang pertama itu PAN, personal area network, itu contohnya adalah remote televisi, Bluetooth, apalagi yang tidak jauh-jauh itu paling 10 meter saja, itu disebut dengan personal area network. Kemudian LAN, local area network, kalau dia masih skala lokalan, mungkin satu kampus, dua kampus yang berdekatan. Nah, itu kira-kira dengan masih disebut dengan local area network, yang kira-kira kalau tarik kabel bisa lah nyambung. Nah, nanti dia kalau sudah melingkupi satu kota, ini sudah masuk metropolitan area network. Sama dengan TV kabel, itu bisa masuk di sini, metropolitan area network, karena jangkauannya biasanya bisa satu kabupaten, malah bisa jauh begitu ya. Nah, itu masuk dalam kategori metropolitan area network. Nah, ada wide area network, ini seluruh dunia ini ya. Seluruh dunia ini bisa, tapi nanti bedanya dengan internet, kalau WAN itu ada yang punya, dalam artian misalnya Telkomsel, bank, meskipun dia melingkupi seluruh dunia, tapi dianggap lebih kecil karena hanya di areanya saja. Nah, kalau dia internet, ini sudah secara keseluruhan yang tidak ketahuan siapa yang punya. Kira-kira seperti itu ya, penjelasannya nanti ada di sini. Ini PAN ya, personal area network, ada local area network, ada metropolitan, wide area network, dan internet. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya bertanya, sistem informasi akademik Tinggi Handayani berdasarkan klasifikasi, berdasarkan area atau skala, dia masuk mana? LAN. LAN, Pak. PAN, LAN, MAN, WAN, atau internet? LAN. Memang Coblos nomor 2 LAN. Nomor 2 kenapa nomor 2 lagi disebut-sebut? Paling nomor 2 saya juga LAN. Nah, kalian bisa akses enggak sistem informasi akademik dari rumah? LAN di internet. Bisa. Internet kayaknya, Pak. Bisa, Pak. Jaring Internet. Nah, 2 dan 5. coblos nomor 5. ya seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti kalau ada soal jangan hanya dijawab tapi dijelaskan, karena penjelasannya itu yang membuat dia jadi benar, bukan jawabannya. Ya, jadi misalnya pilih LAN, apa pilih LAN, yang penting penjelasannya nanti benar. Misalnya pilihnya LAN karena saya mengaksesnya dari kampus menggunakan WiFi kampus. Nah, boleh, tidak masalah Ji. Nah, dari seluruh jawaban bisa jadi benar tergantung daripada
Penjelasannya. Oke, nah saya next lagi. Topologi. Topologi ini adalah hubungan antara komputer dengan komputer yang lainnya, atau hubungan di dalam jaringan itu, baik hubungan secara fisik ataupun hubungan secara pola. Bagaimana pola komunikasinya itu secara non fisik atau disebut dengan logika. Jadi topologi ada dua, fisik ataupun logika. Saya next. Ini yang dimaksud fisik ya, sebenarnya banyak, tapi kita dari beberapa buku itu hanya mengkategorikan 3 plus 2. Di ada bus, ring, star, tray, dan atau hybrid dan mesh. Mari kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan bus itu sama dengan TV kabel. Lihat enggak TV kabel? Itu sebenarnya jaringannya seperti ini. Bus. Ya. Jadi dia itu bisa panjang ke mana-mana karena itu kabel disambung-sambung terus. Kadang-kadang ada boosternya untuk penguat sinyal. Jadi booster itu adalah penguat sinyal, kemudian itu disambung lagi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi itu topologi bus, bisa disambung-sambung ke terusnya. Nah, ada topologi ring ketika konsepnya seperti ini. Ini jarang dipakai, mungkin hanya teori penelitian pada zamannya. Kemudian ada topologi star. Nah, ini yang paling banyak digunakan sekarang. Jadi ada tengahnya, hubnya, kemudian ada komputer sekelilingnya. Hub kalau diganti menjadi access point sama sama gambarnya ini. Di sini access point, maka komputer yang lain bisa tersambung dengan access point tersebut. Jadi itu adalah topologi star. Ada topologi mesh. Ini kayaknya hanya penelitian saja. Dan ada topologi hybrid. Ini kadang-kadang bisa terjadi. Ini memungkinkan untuk terjadi. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau sistem informasi akademis Tinggi Handayani pakai topologi apa? Nah, ini jawabannya, silahkan. Pakai topologi apa Tinggi Handayani? Topologi bus, Pak. Topologi bus. Nah, ini dia kalau bus. Begini kah jaringannya dia? Bisa disambung-sambung kabelnya. Jawabannya itu Topologi trik apa? nah, topologi SAR seperti ini. Ada tengahnya, kemudian kita ngaksesnya dari mana-mana. Ada hubnya atau ada switchnya atau ada akses pointnya. Nah, seperti ini dia modelnya. Atau bisa juga dia seperti ini kalau kita ngaksesnya dari internet. Bisa konsepnya seperti ini. Jadi ada dua itu, tergantung nanti dari penjelasannya. Apakah dia star atau bintang, ataukah dia try atau hybrid, tergantung dari penjelasannya. Jadi try atau hybrid itu adalah gabungan dari beberapa topologi. Misalnya dari switch ke switch itu pakai bus, kemudian berikutnya ke klien dia pakai star. Nah, bisa seperti itu. Itu ya dimaksud jaringan fisik, kelihatan modelnya, kelihatan hubungannya. Ada yang dimaksud dengan logika, topologi logika. Ini saya hanya sebutkan saja, kalau di buku akan sangat banyak penjelasannya. Nah, ini saya cukup dua saja membuatnya menjadi dua buah model logika. Yang pertama adalah share media topologi. Itu konsepnya adalah broadcast. Itu broadcast adalah BBM. Kalau di broadcast yang dapat siapa infonya? Pernah dulu BlackBerry Messenger ya? Iya, pernah, Pak. Kalau broadcast itu yang dapat informasinya siapa? Kalau Biasanya seluruh kontak. seluruh kontak tuh, nah, itulah konsep broadcast. Jadi kalau broadcast dikirim, maka seluruh orang akan mendapatkan datanya. Nah,
namun nanti hanya komputer tujuan yang akan merespon sesuai dengan siapa yang ditujukan. Nah, itu namanya konsep broadcast. Nah, kemudian ada konsep token atau frame. Itu contohnya kurang lebih ada Pak Pos yang akan mengantarkan kita informasinya. Jadi 1G tokennya, namun melalui token itu kita bisa mengirim data ke siapa saja melalui token yang ada. Misalnya melalui Pak Pos, itu contohnya ya, kalau dilogikakan kurang lebih begitu. Ada Pak Pos yang bertugas mengantar datanya, jadi bukan di broadcast tapi melalui token, atau gampangnya kira-kira melalui Pak Pos. Itu kira-kira ya, nanti ada tugasnya itu kayaknya di ini. Saya tidak tahu apakah ini sama atau enggak ya. Saya jelaskan saja pengertian. Ada nanti tugasnya di situ di LMS. Ini sudah tertutup, nanti saya buka lagi LMS-nya. Pengertian Jarkom menurut 3 ahli ya. Nanti setelah itu ambil kesimpulannya. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat jaringan komputer berdasarkan pengalaman Anda menggunakan internet. Misalnya begini, saya menggunakan internet itu untuk main game. Nah, tadi saya sudah jelaskan main game itu masuk dalam kategori main game masuk di kategori hiburan. Nah, nanti Anda tinggal jelaskan ya. Seperti itu. Jadi seluruh yang Anda lakukan di siapa ini nyoret-nyoret ini. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini hanya penjelasan berdasarkan pengalaman menggunakan internet. Tulis semua kegiatan Anda pada saat menggunakan internet, kemudian dijelaskan berdasarkan tujuan dan manfaat jaringan komputer. Misalnya ngakses informasi tadi sudah ada browsing dan sebagainya, main game atau belanja ada di kategori bisnis ya. Nah, nanti tinggal dijelaskan berdasarkan data yang ada di atas. Berikutnya adalah klasifikasi jaringan komputer dari sistem informasi akademis Timi Handayani, termasuk topologi fisiknya. Tadi sudah ada ya dijelaskan. Nah, nanti jelaskan satu-satu ya. Berdasarkan yang pertama itu berdasarkan fungsi sistem informasi akademik, apa jawabannya? Tadi saya sudah jawab ya. Kemudian berdasarkan media penghantar, apa ada jawabannya? Baru jelaskan. Berdasarkan distribusi, apa jawabannya? Jelaskan. Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan area atau skala, apa jawabannya dari sistem informasi akademis Timi Handayani? Jelaskan. Oke ya, kira-kira seperti itu tugasnya di Jarkom 1. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan yang mau. Kalau misalnya itu yang nomor 3 Pak, kan kita suruh menjelaskan, tapi kalau bahasanya kayak bahasa masing-masing. Ya, bahasa masing-masing saja. Jangan nih bahasa yang terlalu tinggi. Tidak usah formal sekali. Ya, tidak usah formal. Yang harapannya adalah sesuai dengan kriteria yang tadi. Berdasarkan kriteria yang ini ya. Coba saya ya. Berdasarkan kriteria ini. Jadi saya main game, itu berarti jawabannya adalah hiburan. Nah, jelaskan itu. Nah, saya chatting, berarti jawabannya adalah komunikasi. Jelaskan sendiri. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa tingkat tinggi. Bahasa sehari-hari saja. Terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Kecil suaranya siapa itu? Jadi Pak, jadi Ya. tugasnya 2 Pak. Gimana? Kumpul bersama. Kumpul Dan ada di juga tugas di LMS Pak. Ya, kumpul di LMS saja. Jangan di sini. Maksudnya ini tugas ada di LMS, kumpulnya di LMS saja. Nanti Tidak, maksudnya kan dua tugasnya Pak, yang sini yang dijelaskan. Ini tidak, ini tugas yang di PowerPoint-nya Pak. Ada di LMS-nya sama yang di LMS. sama ya, betul. Sama di LMS ini.
Atau kalau enggak sama di LMS saja, tapi menurut saya sama di ini bisa copy kemarin. Sama Pak, sama. Oke ya. Nah, begitu maksudnya ya. Oke, sudah ya. Enggak ada pertanyaan, saya next lagi ke materi berikutnya. Oke, Pak. Oke, saya stop share dulu.